Hai, apa kabarnya semua? Ketemu lagi dengan saya, Irfia Resni, di kelas Bioteknologi Pangan. Hari ini kita akan membahas materi kita tentang enzim restriksi. Langsung saja kita mulai materi kita hari ini. Yang pertama, kita akan kenalan dulu sama yang namanya enzim restriksi. Jadi ini adalah beberapa pengertian tentang enzim restriksi. Apa sih enzim restriksi itu? Jadi, enzim restriksi merupakan salah satu protein yang dihasilkan oleh bakteri. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengenali deretan nukleotida pendek tertentu. Dan deretan nukleotida tertentu itu adalah deretan nukleotida yang spesifik. Jadi, kalau dia spesifik, otomatis nanti akan dikenali oleh enzim restriksi. Setelah ketemu sama enzim restriksi, deretan nukleotida tadi akan dilakukan pemotongan oleh enzim ini. Daerah pemotongan tersebut nanti dinamakan sisi restriksi atau target sequence. Kemudian, sekarang ini sudah banyak ditemukan enzim restriksi. Udah lebih dari 400 enzim restriksi yang telah selesai, telah berhasil diisolasi dari bakteri dan diperbanyak untuk proses aplikasinya di bidang bioteknologi. Selanjutnya, ini adalah tata nama beberapa peraturan tentang penamaan enzim restriksi. Jadi, enzim restriksi itu dinamakan dari organisme yang mana organisme tersebut merupakan organisme penghasil enzim restriksi. Nah, contohnya di sini adalah enzim restriksi jenis E. coli. Nah, enzim restriksi ini diisolasi dari bakteri Escherichia coli yang mana dia adalah strain RY13. Kata eco itu berarti genus dan spesies dari bakterinya. Escherichia kemudian co berasal dari spesiesnya yaitu coli. Nah, kemudian R di situ merupakan jenis atau strain dari bakterinya. Untuk yang 1 atau Romawi 1 itu mengindikasikan bahwa enzim tersebut, enzim restriksi yang diisolasi dari E. coli RY13 merupakan enzim yang pertama kali ditemukan. Kalau misalkan di situ ada E. coli 5, berarti enzim tersebut merupakan enzim restriksi yang diisolasi dari bakteri Escherichia coli jenis RY13 yang mana ditemukan pada saat isolasi ke-5. Seperti itu untuk penamaan dari enzim restriksi. Nah, kemudian untuk tipenya, enzim restriksi ini punya beberapa tipe. Jadi, umumnya enzim restriksi itu dibagi jadi 3 tipe. Yang pertama, merupakan enzim restriksi yang terdiri dari satu jenis enzim saja, yaitu enzim kompleks dengan ukuran yang besar dan multi subunit. Nah, untuk pemotongan enzim restriksi jenis pertama ini, pemotongannya dilakukan secara acak sekitar 100 sampai 1000 nukleotida dari recognition site-nya. Jadi kalau kita tahu tadi enzim restriksi itu dia mengenali sisi pengenalan, dia punya sisi spesifik tertentu untuk dikenali. Nah, untuk yang tipe 1, dia baru bisa memotong 100 sampai 1000 nukleotida dari sisi pengenalannya. Jadi kita harus ngitung nih, berapa sih nukleotida yang bisa dipotong itu, deretan nukleotida keberapa. Nah, itu untuk jenis pertama. Nah, untuk tipe pertama itu karena tadi pemotongannya jauh dari recognition site, maka untuk tipe pertama itu jarang sekali digunakan karena tadi harus lihat area pemotongannya di mana dulu. Jadi misalkan kita punya rantai DNA di sini, dia ingin dipotong pakai enzim restriksi. Nah, untuk recognition site-nya dia ada di sebelah sini. Sementara untuk tipe 1, dia baru bisa memotong 100 sampai 1000 nukleotida dari recognition site. Jadi harus dilihat lagi yang mana sisi yang bisa terpotong dari recognition site. Jadi karena kita belum mengenali
itu agak susah untuk diaplikasikan. Kemudian untuk yang tipe 2, jadi untuk enzim restriksi tipe 2 merupakan enzim restriksi yang multiple enzim kompleks. Jadi di sini terdiri dari campuran beberapa enzim. Nah, kemudian untuk pemotongannya sendiri, pemotongan DNA-nya itu specific site, yang mana specific site-nya itu within the recognition site. Jadi specific site-nya yang area pemotongannya tadi kalau tipe pertama kita punya rantai DNA, kemudian recognition site-nya di sini dia harus kita analisa dulu di mana sih sisi pemotongannya baru bisa terpotong. Misalkan di sini dari 100 basa dari recognition site. Tapi kalau yang tipe 2, untuk yang tipe 2, jadi untuk specific site-nya di sini, maka area pemotongannya nanti akan ada di sekitaran specific site-nya. Jadi kita nggak perlu mengurutkan rantai DNA yang panjang. Kayak yang tipe pertama tadi, kalau tipe yang pertama karena rantai DNA panjang, kita harus ngurutin di mana sih sisi pemotongannya. Tapi kalau yang tipe 2 itu deket sama recognition site-nya, jadi bisa langsung terpotong menggunakan enzim restriksi. Nah, enzim yang tipe 2 ini adalah enzim yang umumnya digunakan pada proses rekayasa genetika. Kemudian yang tipe terakhir yaitu tipe 3. Nah, tipe 3 ini adalah kombinasi enzim restriksi dan enzim pemodifikasi. Nah, nanti untuk pemotongannya hampir sama dengan tipe pertama, jadi memotong DNA di luar span yang dikenal. Kemudian juga kekurangannya dari tipe 3 itu jarang menghasilkan potongan yang sempurna. Jadi dia pemotongannya lebih ke arah random atau acak. Jadi dari ketiga tipe enzim restriksi yang umumnya digunakan dalam proses rekayasa genetika adalah jenis enzim restriksi tipe kedua. Baik, itu tadi overview sekilas tentang enzim restriksi.